Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti Arafa dengan NIM 211101040034 dari kelas D1 PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 6 yaitu tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak. Yang pertama ada pengertian dari disiplin. Menurut John Santrok mendefinisikan disiplin sebagai kemampuan siswa untuk mengontrol perilaku mereka agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam lingkungan pembelajaran. Kemudian ada menurut Thomas Lickona menggambarkan bahwa disiplin itu sebagai suatu kemampuan untuk mengendalikan diri, menghormati aturan, serta memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pembiasaan disiplin pada diri anak penting karena dengan berdisiplin dapat memantapkan peran sosial anak. Rua mengemukakan bahwa rahasia keberhasilan adalah kedisiplinan. Orang yang terlatih disiplin akan lebih besar kemungkinannya meraih keberhasilan ketimbang orang yang tidak disiplin. Ada juga teknik pembinaan dan penerapan disiplin di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan 3 teknik. Yang pertama ada teknik eksternal kontrol, di mana merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Yang kedua ada teknik internal kontrol, yang merupakan kebalikan dari teknik eksternal kontrol. Teknik internal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Yang ketiga ada teknik kooperatif kontrol. Dalam teknik kooperatif kontrol ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Kemudian ada 3 teknik yang sudah dikenal dalam pembinaan disiplin, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Yang pertama ada teknik otoriter. Dalam teknik ini, disiplin ditegakkan secara kaku. Penerapan hukuman pada peserta didik yang mana mempunyai tujuan untuk memperkuat kepatuhan peserta didik akan aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau aturan yang sudah ada. Yang kedua ada teknik permisif. Teknik ini merupakan lawan dari teknik otoriter. Pada teknik ini, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan perilakunya. Dalam hal ini, campur tangan guru yang berlebihan dianggap suatu hambatan bagi peserta didik dalam menentukan segala tindakan dalam berperilaku. Yang ketiga ada teknik demokratis. Penerapan teknik disiplin demokratis menekankan pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dasar pemikiran dari teknik ini adalah mengembangkan kendali tingkah laku sehingga peserta didik mampu melakukan hal yang benar. Kemudian ada pemeliharaan dan peningkatan disiplin anak. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh seorang guru sebagai manajer kelas, yaitu pertama, abaikan si pelanggar. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal, contohnya seperti kontak mata, ajak berbicara yang cepat atau ajak berbicara cepat, telepon orang tua si pelaku, atau pindahkan pelaku ke ruang bimbingan konseling supaya ditangani dengan lebih mendalam. Yang terakhir adalah penerapan hukuman dan hadiah. Hadiah sesuatu yang sangat menyenangkan dan diberikan setelah seseorang melakukan tingkah laku yang diinginkan atau tingkah laku yang positif. Reward yang merupakan pemberian berupa sesuatu kepada individu atau sebuah kelompok sebagai salah satu apresiasi atau penghargaan atas apa yang sudah mereka capai atau apa yang mereka dapatkan sebagai suatu apresiasi seperti itu. Sedangkan punishment dilakukan untuk menghindari keadaan yang kurang menyenangkan dengan memperbaiki atau meminimalisir tingkah laku yang kurang baik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga dapat difahami dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.